Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Nunung ya, dan juga rekan-rekan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Miftah yang sudah komunikasi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesempatan kita untuk sama-sama semakin cinta, semakin dekat dengan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan syafaat Al-Qur'an pada hari kiamat. Dan begitu juga mudah-mudahan semua aktivitas amal saleh yang kita lakukan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhumah yang telah mendahului kita, wali khusus buat orang tua kita, insyaallah. Salam serta salam kita haturkan pada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diutus sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak bisa bertemu dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya? Baru pertama kali ketemu, tertutup setengah. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi di jalan gak bakal kenal siapa. Saya Yayat Sudrajat, kalau di medsos Yayat Abu Atiyah. Yayat Abu Atiyah, ada di Facebook, ada di Instagram. Di Facebook boleh nanti bisa silaturahmi, bisa lebih lanjut ya untuk komunikasi. Nah, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang berkah, bermanfaat, bisa kita amalkan menjadi bekal dunia dan akhirat kita insyaallah. Baik, tinggal kita sama-sama di Bekasi ya. Saya Bekasinya Bekasi Selatan, Utara. Jadi kalau saya dekat banget, tadi saya pikir jauh, dekat ternyata ya, alhamdulillah tidak macet. Dia dari Cibubur, dekat saya tinggal di Cibubur. Baik, sudah siap semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Bunda Nunung sama keluarga atau? Ini suami. Masya Allah. Kata apa? Deni. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan perusahaan semakin berkembang berkah insyaallah ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmat yang paling berharga, yaitu menghidupkan kita dengan Al-Qur'an ya, kemudian dalam berusaha, dalam berbisnis gitu ya, juga mendekatkan semua yang terlibat pegawai dengan Al-Qur'an. Kalau mudah menjadi amal saleh yang bisa dibanggakan, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat yang Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa? Insyaallah sampai Isya. Kalau misalkan 20 menit lagi Isya, kita stop atau lanjut? Disesuaikan aja ya. Disesuaikan aja. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu lama gitu ya. Tapi khawatirnya nanti pas baru setengah langsung Isya gitu. Baik, nanti disesuaikan aja. Kalau kelamaan nanti dikasih kode aja ya. Insyaallah. Kita kan juga komunitas nggak terlalu banyak ya. Bisa disesuaikan insyaallah. Baik, kita mulai metode tikror. Sebelumnya ada yang tahu metode tikror? Tahu ya, pernah ikut ya. Ayahnya sudah ikut juga? Belum. Belum. Yang lain? Sudah mas? Tidak. Yang lain belum ya? Baik, apa tikror nanti kita bahas ya Allah. Oke. Nah, ini pertanyaan paling mendasar. Masihkah kita menjalani proses menghafal Al-Qur'an? Siapa yang masih menjalani proses menghafal Al-Qur'an? Masih mas? Gilang. Surat apa? Juz berapa sekarang? Juz 30 aja. Juz 30 aja. Oke, udah jalan? Masih jalan? Insyaallah. Maju juz 29. Masya Allah, alhamdulillah. Yang lain? Mandek. Udah pensiun ya? Kenapa memutuskan pensiun ngapal Quran? Pensiun dini ya. Udah yakin masuk surga saja.
Kenapa kira-kira? Apa yang menjadikan kita tidak menjalani proses menghafal Quran? Dapat kesulitan. Kenapa? Banyak ini ngapal 2 baris, baris lupa, ngapal 3 baris, 2 baris lupa. Jadi Oke. kayaknya nggak jalan-jalan. Enggak jalan-jalan ya, jalan di tempat gitu ya. Kapan terakhir kita ngapal Quran? Ramadan kemarin. Ramadan kemarin. Ada yang ngapal Quran terakhirnya TPA dulu atau TK? Kapan terakhir? Masih tahun ini ya? Alhamdulillah. Udah dapat mulai ngapal dari tahun berapa? Sebelum TK? Sebelum TK. Oke, berarti usia kita hitung 7 tahun. SD ya. Sampai sekarang usia berapa? Sekian lah, sekian. 20. Sekian. Oke, 23 lah ya. Kalau 25 nikah insya Allah ya. 22, 23. 7 23 dikurangi 7 berapa? 16 tahun kita ngapal Quran, dapatnya juz 30 nggak selesai-selesai. Jadi kenapa tuh? Atau kita merasa padahal kita sebetulnya berhenti ngapal Quran, bilangnya udah masih jalan gitu ya. Karena jalannya setahun sekali ngapalnya gitu. Pas Ramadan datang kita ngapalin gitu. Nah, ini yang mesti kita jawab pertanyaan ini. Masih nggak kita ngapalin Quran? Kenapa kita berhenti? Nah ini masalahnya. Ada yang tadi ya ngapalnya susah, nambah lupa. Coba kita ngobrol aja biar cair ya, biar cair. Kita sambil santai aja, sambil diskusi aja. Kira-kira alasan apa yang menjadikan kita nggak mau ngapalin Quran? Sibuk. Oke. Saya nggak perlu tanya satu-satu ya. Yang ini bersuara langsung bersuara aja. Sibuk. Oke. Apa lagi? Malas itu jujur banget tuh. Kalau ketua KPK kayaknya berani jujur hebat. Intinya itu sebetulnya. Apa lagi? Banyak godaan. Oke. Jadi sebetulnya apa yang menjadikan kita tidak mau menghafal Quran atau tidak mau menjalani proses menghafal Quran? Karena belum tumbuh motivasi dalam diri kita. Gitu ya, tidak ada dorongan motivasi sehingga tidak terdorong untuk menjalani proses menghafal Quran. Kalau tumbuh motivasinya, maka insya Allah kita akan senantiasa mau menjalani prosesnya. Dan perlu dicatat nih, bukan catat, ingat-ingat. Dalam menghafal Quran itu, fokusnya bukan kepada hasil. Fokusnya kepada apa? Proses. Menghafal Quran itu fokusnya kepada apa? Proses. Hasil itu anugerah Allah. Ya, hasil itu anugerah Allah. Yang Allah nilai prosesnya. Contoh, Mas Miftah sama Mas Gilang ngapal Quran, sama-sama meluangkan waktu setengah jam ngapalin juz 30. Mas Gilang dalam waktu setengah jam itu apa namanya? Gini. Bukan waktunya nggak sama ya. Mas Gilang 10 menit dapat hafalan An-Naba selesai. 10 menit. Misalkan Mas Miftah ngapalin setengah jam, dapatnya An-Naba cuma 15 ayat. Bisa ngebedain? Mas Gilang tadi berapa? 10 menit dapat syarat An-Naba full 40 ayat. Mas Miftah setengah jam dapatnya cuma 15 ayat. Mana yang hebat? Enggak, kalau mana di antara dua, mana yang lebih hebat? Mas Gilang. 10 menit dapat An-Naba. Selesai. 40 ayat. Mas Gilang dapatnya cuma 15 ayat. Setengah jam. Pahala di sisi Allah mana yang lebih banyak? Sama. Mana yang lebih banyak? Kok bisa sama? Sama-sama ngapalin. Enggak, waktunya. Nah, waktu setengah jam itu akan lebih banyak dibandingkan dengan 10 menit. 10 menit itu enggak. Jadi kalau lihat apa? Prosesnya bukan hasilnya. Karena hasil anugerah dari sama seperti kita di segi dunia, ada yang kaya banget, ada yang kaya biasa, ada yang kurang gitu ya. Nah, dalam menghafal Quran, prosesnya bisa jadi sama, waktunya sama, tapi hasilnya bisa beda. Sehingga fokus kita bukan kepada hasil, tapi fokusnya kepada proses. Maka yang saya tanyakan sini, masihkah kita menjalani proses menghafal Quran? Ya. Mas Miftah setengah jam itu ulangannya lebih banyak. Satu huruf berapa kebaikan? 10. Diulangnya yang 15 ayat itu berkali-kali tuh, bisa berpuluh-puluh kali.
Mas bilang bacanya cuma 5 kali langsung hafal. Jadi hitungan pahalanya di sisi Allah dari sisi banyaknya waktu yang dialokasikan, dari sisi banyaknya pengulangan yang lebih banyak, insya Allah Mas minta pahalanya, gitu ya. Nangkap maksudnya? Oke, jadi fokus kita kepada proses. Saya pernah membaca satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghafal atau menghafal dan memahami surat Al-Baqarah berapa lama? Coba lihat di Google ada. Ada yang riwayat mengatakan Umar bin Khattab itu mempelajari Al-Baqarah 12 tahun. Ada yang riwayatnya 10 tahun. Ada yang riwayatnya 8 tahun. Lama pas sebentar? Beliau masuk Islamnya udah berusia kan? Saat Rasulullah mau membunuh Rasulullah SAW. Menghafal surah Al-Baqarah itu, memahami surah Al-Baqarah, mempelajari Al-Baqarah sampai dalam waktu yang cukup lama. Kita, persepsi kita menghafal Quran berapa lama? Coba, menghafal Quran itu berapa lama sih persepsi kita? Yang namanya menghafal Quran itu berapa lama? Yang di pikiran kita, yang udah tertanam di pikiran kita, bukan ngarang. Apalagi nyari di Google. Yang ada di kepala kita, oh menghafal Quran itu berapa tahun? 5 tahun. Ada lagi? Sebulan. Ada yang hafal Quran sebulan? Ada karantina kan? Sebulan hafal Quran. Setahun hafal Quran. Nah ini di benak kita harus dirubah nih mindset ini. Ya bisa jadi teman-teman persepsinya hafal Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bagi yang pesantren fokus bisa. Tapi yang bagi yang kerja, jadi kita yang sibuk, ya, memposisikan diri seperti anak pesantren di mindset kita tentang menghafal Quran, itu membuat kita down, nggak mau melakukan itu. Nggak mungkin 2 tahun saya hafal Quran. Nggak mungkin. Kenapa nggak kita rubah mindset di persepsi kita bahwa menghafal Quran itu 30 tahun selesainya, menghafal Quran itu 40 tahun selesainya, menghafal Quran itu 50 tahun selesainya. Kira-kira termotivasi nggak kita? Termotivasi. Tapi kalau mindset kita 3 tahun, 5 tahun, nggak bisa kita. Gitu ya, jadi yang harus dirubah apa? Mindsetnya. Di paradigma berpikir kita, menghafal Quran itu insya Allah 20 tahun, 30 tahun. Saya suka ditanya gini, Ustaz, gimana sih cara menghafal Quran yang cepat? Saya suka jawab kayak gini, memang mau pergi kemana cepat-cepat menghafal Quran? Menghafal Quran itu dinikmatin, bukan untuk cepat-cepatan. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal, jangan ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Sampai tadi Umar bin Khattab 8, 10 atau 12 tahun dalam 3 riwayat itu. Dinikmati. Para sahabat enggak pindah surat kalau belum diapain? Bukan hanya dipahami, diamalkan. Kita hafalannya belum lancar banget, udah pindah ayat, udah pindah surat, sehingga hafalan kita gak pernah lancar. Nah itulah yang menjadikan kita malas menghafal Quran, susah gitu pada ketika itu. Kenapa? Karena kita ingin cepat-cepat. Dan setan menggodanya di sini bagi orang-orang yang menghafal Quran, ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Ya, bahkan Allah menegurnya tadi, jangan cepat-cepat ingin menguasai menghafal Al-Quran. Karena kita harus nikmati. Nah saya punya program, saya tadi ngajak orang bawa mobil karena memang jam 4 itu saya punya jadwal Zoom. Jadi mau buat sendiri mas sambil nge-Zoom, ada yang hafal program, ada 6 kelompok kita menghafal lewat Zoom. Nah jadi saya sampaikan ke mereka, jangan cepat-cepat, bukan untuk cepat-cepatan menghafal Quran, tapi untuk dinikmati, ya, untuk kita nikmati, untuk menjadi suplemen hati kita yang meningkatkan keimanan kita, lebih dekat kepada Allah, lebih khusyuk dalam sholat-sholat kita. Dan kenikmatan itu bukan hanya di dunia nanti didapatkannya, sampai di akhirat akan didapatkan. Jadi bukan cepat-cepatan menghafal Quran, bukan banyak-banyakan hafalan Quran, bukan, tapi bagaimana agar hati kita itu lebih terisi, lebih menikmati, dan tidak ada kenikmatan yang lebih yang lebih agung, yang lebih bisa kita nikmati dibandingkan Al-Quran. Contoh, kalau kita mau makan, cari makanan yang paling enak, kapan terasa enaknya? Sudah masuk perut, terasa nggak? Apalagi pas mengeluarkan, udah nggak ingat lagi semangat apa. Kita refresh jalan-jalan ke kebun teh, ke puncak. Kapan sekarang jalan-jalan? Kapan refreshnya? Nanti pulang besok macet, refresh nggak? Stres jalan. Balik lagi ke sini lagi. Pindah kantornya gitu. Nah, jadi kalau Quran, enggak.
Makanya ada satu ayat Al-Quran diulang-ulang dalam surat apa nih? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang pertamanya? Artinya apa? Murah. Yang maha pemurah, yang pengasih. Ayat yang kedua? Ayat yang ketiga? Nah, jadi Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kenikmatan yang paling agung untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah adalah kenikmatan Al-Quran. Bahkan di dalam hadis dikabarkan kalian boleh hasad, boleh iri, boleh dengki kepada dua hal. Apa tuh? Di antaranya orang yang diberikan Al-Quran, dia baca siang dan boleh iri dengki. Kepada yang lain tidak boleh, kecuali pada dua. Jadi antaranya tadi orang yang baca Al-Quran terus menerus. Dan kenikmatan Al-Quran itu nikmatun azimatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi untuk manusia. Dan tidak akan bisa merasakan dahsyatnya mukjizat Al-Quran kecuali orang-orang yang larut bersama Al-Quran. Larut. Ada ini dicampur teh, masukin, diaduk, bisa dipisah nggak? Bisa. Larut. Jadi hidupnya bersama Al-Quran. Gitu ya? Itulah kenikmatan. Nikmat Al-Quran itu masuk ke hati dalam bentuk ketenangan. Dan kenikmatan ketenangan hati itu bukan hanya di dunia didapatkannya. Dan kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Orang banyaknya mencarinya ke senangan, tapi orang yang merasakan kesenangan belum tentu merasakan ketenangan. Karena ketenangan itu adalah miliknya Allah. Ya Allah akan turunkan kepada hamba-hamba pilihannya. Di antaranya adalah majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Jadi orang yang bersama Al-Quran pasti Allah akan turunkan ketenangan di hatinya. Diinstal ketenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya di dunia. Saat sakaratul maut apa yang kami banggakan buat kita? Ini malah ceramah ya? Enggak apa? Motivasi. Saat sakaratul maut apa yang kalian banggakan? Ya ayat Tuhan nafsu jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jadi dia. Baik, jadi sahabat yang Subhanahu wa taala ini ya. Jadi mari kita jawab, kenapa kita berhenti menjalani proses menghafal Quran? Baik ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, why? Kenapa kita menghafal Quran? Ada yang udah punya jawaban? Ada? Mau angkat tangan? Memberikan mahkota. Memberikan mahkota. Oke, apa lagi? Syafaat. Hah? Syafaat. Oke, beri syafaat, mendapatkan syafaat dan beri syafaat. Apa lagi? Memberikan contoh kepada keturunan. Sudah ingat belum? Iya, sudah. Alhamdulillah. Amin. Kayak bisa ngomong. Oke, yang lain. Ada yang belum punya why-nya? Ini harus ketemu. Kita harus menemukan satu saja yang masuk ke dalam hati. Kalau baca buku motivasi tentang menghafal Quran banyak. Baca di Google Fadilah menghafal Quran banyak, tapi belum tentu masuk. Ini harus kontemplasi, kita harus merenung. Menemukan satu alasan saja yang masuk ke dalam hati kita, yang itu menjadi energi untuk kita menjalani terus proses menghafal Quran, apapun tantangan dan rintangannya. Karena banyak banget tantangan dan rintangan dalam menghafal Quran, banyak banget. Saya punya murid politik tahun 2007, berinteraksi belajar sampai tahun 2014. Selesai 30 juz. Istrinya juga menghafal. Dulu ada tentara juga, tapi nggak sampai semangat seperti itu. Termasuk ada ketua bartender Indonesia mantan, sobat ngapal Quran. Nah, ini yang polisi ini cepat ngapalnya, bukan cepat, maksudnya semangat gitu. 7 tahun selesai. Saya tanya kenapa menghafal Quran bisa selesai gitu. Alasannya satu, Ustaz saya udah daftar haji, harusnya berangkat tahun ini, tapi karena corona ini nggak jadi berangkat. Dulu ceritanya tahun 2014, saya udah daftar haji tapi belum berangkat. Cita-cita saya bisa merojaah 30 juz di Masjidil Haram. Ini wahid. Udah dia pegang prinsip itu. Apapun tantangan dan rintangan dilewati. Atau contoh, kita belum merasakan bakti yang terbaik buat orang tua, tapi keburu orang tua meninggal, maka pilihannya di antaranya hafal Quran. Insya Allah kita akan memberikan bakti itu pada orang tua kita.
Gitu ya. Baik ya. Teman-teman silakan cari. Ini energinya di sini. Ini baterainya di sini. Ya, ini kekuatannya di sini. Harus mencari. Perenungan satu aja alasannya. Inspirasinya bisa cari di buku motivasi Quran. Inspirasinya bisa cari di Google. Bisa cari di YouTube. Tapi itu yang masuk benar-benar ke hati kita. Menjadi prinsip dan menjadi energi buat kita dalam melewati tantangan dan rintangan menghafal Quran. Baik ya. Harusnya sih ditulis sebetulnya. Siap nggak? Ada handphonenya? Udah langsung tulis aja deh. Nanti kalau di rumah kagak dapat. Ini semi-semi training sih sebetulnya. Ya udah ditulis aja, ditulis. Satu aja ya. Ada yang perlu mikir lagi? Enggak usah cari di Google, enggak usah. Pasti ada di pikiran, udah langsung klik sebetulnya. Ada yang udah dapat? Oke, sambil dipikirkan ya, sambil jalan biar gak mandek. Nanti ditanya lagi kalau ada waktu. Berikutnya, nah ini, sebelum kita mulai menghafal Quran, idealnya kita perbaiki dulu bacaan kita. Karena kalau nggak perbaiki bacaan kita salah. Idealnya, walaupun ada yang jalan berbarengan. Nah kalau saya bagi yang sibuk lebih cenderung ke berbarengan. Jadi perbaiki bacaannya sambil menghafal. Karena orang-orang yang sibuk biasanya nanti keburu bosan kalau di belajar tafsir dulu. Saat kapan ngapalnya kita? Ya udah jalan bareng aja deh. Ngapalnya sama benerin bacaan. Jangan sampai ditinggalin nih. Oke, saya butuh relawan untuk membaca yang ini. Yang paling bawah. Ada ini nggak? Nggak ada. Ini yang paling bawah yang berikut itu. Ada yang bisa? Remote itu bisa. Ada sinyal tinggal diarahin ke itu. Nggak usah dipencet. Oh iya nih. Nah ini nih. Siapa yang mau baca ini? Bu perlu relawan. Siapa yang mau coba? Kalau enggak saya tunjuk. Mending ditunjuk kan mending nggak baca sendiri. Nah ya dah, kita kan mbak. Saya perlu kita. Boleh dibaca yang itu. Yang kau itu ya? Ya, yang itu. Nggak usah dipencet. Langsung dipencet juga ya. Diarahin aja. Nggak usah dipencet. Diarahin aja Yang mana sih? tanpa dipencet diarahin. Oh gitu. Nah ini. Kaf, ha, ya, ain, shad. Salah benar? Siapa yang mau nyalahin atau mau membenarkan? Belum pas. Sedikit lagi. Itu yang mas. Mohon maaf ditunjuk-tunjuk gak apa kan? Nggak masalah. Nanti ujung-ujung Ustaznya jahil banget. Silakan. Kaf ha ya ain shad. Belum. Silakan relawan. Ada relawan. Silakan yang ini. Ka, ha, ya, aso. Nah, ini mazhabnya beda. Siapa lagi? Oke. Dalam buku Ayo kan. Kaf ha ya ain shad. Nah, dikit lagi. Hampir. Oke ya. Baik. Yang atas yang ini bisa nggak yang bawahnya nih? Yang ini, yang lain. Kita baca. Bisal. Bisal ismu. Coba yang bisal itu angkat tangan. Siapa yang baca bisal ismu? 1, 2. Biasanya banyak follower nih. Bisal ismu badal iman. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang so tahu? Kalau yang ini, yang bawah Jami. apa? Jami. Jami. Nah, beda-beda lagi nih. Kalau yang paling atas, La ta'man. di depan masker ya. Kalau yang ini, Majreha. Majreha. Majreha, Majroha. Majroha. Ada yang Majroha juga, ada yang Majreha juga. Baik ya. Kalau yang tengah
itu huruf ain yang atas ada kafah ya itu alif lam ra, atasnya apa bacanya? Coba bareng-bareng 1 2 3. Yasi. Aku langsung kiasin aja. Saya gampang. Kita kayak ini boya sih. Main sin kof. Ain, sin, qaf. Baik ya. Nah, penting banget ini belajar. Kalau kita nggak belajar ini pasti salah di sini. Saya pernah dengerin orang baca Quran ketika Ramadan di 2 masjid dalam waktu yang berbeda. Saya nggak tahu yang mana, tapi bacanya gini. Misalkan tadi ya kahaya itu bacanya kahaya aso, gitu ya. Jadi kalau alif lam bacanya apa? Alamat. Kalau tasmin bacanya sama, gitu ya. Baik. Jadi ini bacanya seperti itu sebagian. Nah jadi ini perlu kita belajar. Nah ini saya nggak jelasin ya, nanti waktunya nggak cukup nih. Misalkan teman-teman cari di Google aja. Intinya apa yang saya sampaikan di sini bahwa kita jangan berhenti mempelajari Al-Quran. Di antaranya cara membacanya. Kalau kita nggak belajar, kita salah di sini. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan motivasi apa? Khairukum. Nah jadi menurut Rasulullah di antara manusia terbaik adalah siapa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu penting banget. Oke ya, nggak saya bahas ya, nanti waktunya nggak cukup. Baik kawan ya. Oke, sekarang masuk ke metode tikrar. Oh, lupa ini ya, tulisan ini. Nah jadi intinya di sini bahwa teman-teman juga tahu insya Allah Al-Quran itu lebih cepat daripada apa? Seekor unta dari ikatannya. Jadi unta tuh kalau berhenti tuh diam-diam nggak ada suaranya. Gitu. Makanya kalau pagi ngapal, mending sore. Siang juga udah hafal, mending siang. Habis ngapal juga langsung hilang gitu. Gitu ya. Jadi kita jangan cepet-cepet ngapalinnya. Makanya saya yang komunitas itu, yang Zoom itu ada beberapa kelompok itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka ngapal. Ngirim voice note lewat grup WhatsApp. Hari Jumat mereka memahami ayat yang tidak hafal. Hari Jumat untuk memahami. Jadi jangan sampai kita hafalan tapi nggak paham isinya. Beda banget orang yang tahu isinya sama yang enggak. Beda kita rasanya. Ya. Kemudian hari Sabtunya murojaah, hari Ahadnya di story. Begitu. Nanti minggu ketiga, minggu keempat itu fokus untuk murojaah. Jadi kita harus ada waktu murojaah lebih banyak daripada nambah hafalan, gitu ya. Dan insya Allah kalau kita prosesnya menikmati hafalan Quran, kita nggak bakal mau berhenti ngapalin Quran, karena tidak ada kenikmatan yang bisa mengalahkan nikmatnya Al-Quran, gitu ya. Baik, ini. Jadi sebetulnya intinya apa? Pengulangan ya, intinya pengulangan. Ini juga mengulangi berapa nih? 40 kali. Jadi tikrar itu mengulangi 40 kali. Baik ya teman-teman, silakan buka maksudnya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya yang dipegang teman-teman maksudnya. Ada kotak-kotaknya. Kemudian, nah ini ada nama surat. Silakan dilihat surat apa? Toha. Dilihat aja masaknya. Halaman 313 sama nggak? Surat Toha. Surat keberapa? 20. Nomor dan awal kalimat diletakkan di kanan. Juz berapa? 16. Ya. Juz 16 itu awalnya apa? Qala alam. Di situ ya. Oh iya. Qala alam aqul laka. Di surat Al-Kahfi ya. Kalau juz 30 awalnya apa? Amma. Kalau juz 29 Tabarok. Maka juz Tabarok, juz Amma gitu ya. Nah ini awal katanya qala alam. Juz berapa?
16. Oke, ditutup mushafnya. Surat apa? Toha. Surat keberapa? 20. Juz? Hafal minimal hafal itu dulu. Hafal Quran. Hafal Quran. Nggak hafal tuh. Halaman berapa? 3. Oke, ditutup mushafnya. Surat apa? Toha. Ayat surat keberapa? 20. Juz berapa? 16. Awal juznya apa? Halaman? Oh, udah pinter semua. Ayatnya nggak tahu. Nah, ini yang berhalaman. Nah, itu cara ngapalnya gitu. Gitu ya, sehingga kita hafal posisinya, hafal letaknya. Oke ya. Nah, ini mushaf Tikror ini satu halaman dibagi menjadi berapa? 4 makro. Ada garis apa warnanya? Ada biru, putih gitu ya, sama biru. Itu satu halaman menjadi 4 makro. Jadi satu makro itu berapa halaman? Seberapa? Seperempat halaman. Satu makro ya, satu makro. Baik. Nah, setiap makro dibagi 2 menjadi berapa? Jadi makto. Ya. Jadi makro itu seperdua apa? Kedua halaman. Makro. Jadi satu halaman berapa makro? 8. Setiap 2 makro disatukan. Setiap satu makro itu terdiri dari 2 makro. Nangkep nggak? Paham, Bang? Oke ya. Oke, saya ulang ya. Satu halaman berapa makro? 4 makro. Satu halaman 4 makro, 8 makro. Nah, kita mau menghafal itu per makro. Ya, per makro. Seberapa berarti? 8 halaman. Oke. Nah, jadi setiap halaman terdiri dari 4 makro, 8 makro. Satu makro itu bisa 1 ayat atau lebih. Mana makro itu? Nah, jadi warna biru itu awal apa? Nah, apa yang diberi warna biru di awal ayat itu awal penggalan merupakan awal apa? Makro. Nah, ini dia. Yang atas juga sama ya. Yang ini yang awal nastatuka. Nah, akhirnya mana? Warna buram itu akhir makto. Jadi di sini maktonya mana nih paling atas? Awal maktonya. Wa nastatuka. Akhir maktonya? Lidikri. Nangkep sama sini? Ulangin. Baik. Awal makto di halaman ini yang mana? Makto pertama. Banyak satu ke awal makto pertama. Akhir makto pertama mana? Lidikri. Awal makto yang kedua. Akhir makto yang kedua. Fatada. Ini berapa makto? Berapa makro? 2 makto. 2 makto itu berapa makro? 1 1 makro. Nangkap? Ya. Oke. Jawab ya. Ini tanda tilawah ada di sini 24 kolom. Ada TL di sini ya. Penanda tilawah. Tidak Bukan TL. Tidak lulus. Telepon. Nah, usianya berapa sekarang? 20. 20 tahun. Dibalik. Contoh, kalau usia sekarang 25 tahun, tilawahnya pakai mushaf Tikror ini, nggak ganti-ganti, nggak pakai handphone nggak, atau pakai handphone nanti diganti masuk ke sini juga. Jadi setiap tilawah satu halaman dikasih tanda, nanti tandanya saya kasih tahu. Nah teman-teman, sekarang usianya 20 tahun atau 25 tahun, nanti usia 40 tahun kita pengen tahu 25 tahun sampai 40 tahun berapa kali khatam Quran ya. Lihat mushaf Tikrornya, ada garisnya nggak? Kalau garisnya cuma 10 berarti dari 25 tahun sampai 40 tahun cuma 10 kali khatam. Ya, apalagi tahun khatamnya setahun sekali ke Ramadan doang. Wah, nanti bisa kita cek nih, oh ternyata khatamnya cuma 10 kali. Nanti pas kita pensiun usia 60 tahun, udah berapa kali khatam deh ya? Oh, cuma dapat 30 kali khatam misalnya. Nah, jadi ini bisa buat ngecek tuh kita khatam berapa kali. Atau kita punya anak, kita pengen tahu dia tilawahnya khatamnya berapa kali, kasih aja tuh mushaf Tikror. Nanti setiap dia tilawah kasih ini, kasih tanda garis gitu. Nanti kita cek nih per tahun berapa kali khatam dia apa namanya tilawahnya.
Nah, bisa dicat. Baik ya. Nah, ini cara intinya nih. Bisa kayak gini. 5 atau gini. Nah, ini udah familiar ya. Iya. Nah, jadi ini kan saksi. TPS. Kayak PPS. Siapa? Kayak gini atau gini. Waduh. Bersemi. Oke ya. Variasi silakan dipilih. Kalau saran saya pakai pensil. Bisa dihapus itu. Biar nggak boleh. Nah, ini yang kolom-kolom ini penanda tikror. Nah ini ya. Di bawah kolom basmalah penanda tikror. Jadi setiap kita baca satu kali kita tandain. Jadi tadi itu berapa kolom? 168 kolom. Yang 21-nya itu nomor ayat, ada PM tikror makro 1 dan seterusnya ya. Oke, kita lewat dulu. Nah ini dia. Jadi nomor-nomor ayat ditulis dalam kolom 8 kolom. Ya, samping kanan. Nah, TM1 ini apa? Tikror makro 1. Satu makro berapa makro tadi? 2. Jadi ini makro satunya mana? Ayat mana? 13, 14 itu makro 1. Makro 2-nya? 15. Nah, gabungan 2 makro itu jadi gabungan 2 makro itu jadi berapa? Makro itu namanya apa? Tikror makro 1. 17, 18 makro berapa? 3. Makro 4-nya yang mana? Nah, gabungan 2 makro itu berarti tikror makro 2. Oke. Nah, TM1 TM2 maksudnya apa? Itu 1. Gabungan dari awal tuh tikror makro 1 dan makro 2. Sampai terus ke bawah seperti itu. Kalau belum paham nanti teman-teman lihat mushafnya selalu paham. Baik ya, kita lewat ya, biar efektif lagi. Ini murojaah juga sama kayak gitu ya. MR murojaah. Baik. Nah, ini ada bagian bawah ini kunci-kunci penanda hafalan. Ini ayat-ayat yang mirip juga ada. Banyak di Al-Quran ayat-ayat yang mirip. Terus Al-Kafirun itu mirip kan? Iya. Bisa muter-muter nggak selesai tuh. Pernah saya seperti itu di Bandung. Ketika ada keundangan walimah teman yang menghafal Quran, semuanya penghafal Quran. Imamnya hafal Quran, makmumnya penghafal Quran juga. Orang Lombok imamnya, saya masih ingat. Dia baca rakaatnya salah satu rakaatnya jamaah Isya sama Maghrib. Baca Al-Kafirun sampai semuanya batal makmumnya tuh. Muter-muter gak selesai. Nah, banyak ayat-ayat yang karakternya mirip. Nah, di sini ada tanda-tandanya di bawah ya. Baik. Nah, sekarang itu teorinya udah selesai. Tinggal kita prakteknya. Baik ya. Siap praktek? Ya. Oke. Nah, kita prakteknya nih. Gak usah itu ya. Nah ini. Ya luruskan niat dulu. Baik, kita coba praktek ya. Teman-teman dibaca berapa kali? 40 kali. Satu apa? Satu makto. Sudah? Makto pertama itu tadi apa? Ayat 13, 14. Baik ya, kita baca bareng-bareng. Sudah ketemu semua? Sudah. Surat apa? Surat berapa? 20. Juz berapa? 16. Halaman berapa? 31. Yang mau dihafal yang berapa? Posisinya di mana? Yang penting kita udah hafal dulu ya. Jadi kalau ini kita hafal kerangkanya dulu gitu. Nah, isinya baru kita hafal. Baik ya? Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa ana
اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Baik. Berapa kali kita baca? Sudah baca 10 kali. Berapa menit? Sekitar berapa menit? Paling 5 menit ya. Baik. Ada yang udah hafal? Sudah hafal belum? Oke, lanjut ya. Lanjut. 1, 2, 3. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni
fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ada yang dapat? Mau coba? Oke, silakan. Wa ana tarutuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang lain? Silakan. Wa ana tarutuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Barakallahu fiik. Yang lain? Ada yang mau coba lagi? Hafal enggak? Hafal ya? Oke. Gambarannya tergambar metodenya? Oke. Jadi standarnya berapa kali? 40 kali. Nah, belum setengahnya sudah hafal kan? Oke. Kira-kira kalau kita menghafal sendiri, standar kita hafal nih berapa kali pengulangan? Ya udah pengalaman hafal. 5-10 kali udah merasa hafal. Ya. Contoh ada paku tuh, tok gitu ya. Yang ngetoknya baru 10 kali gitu. Nancep gak? Nancep. Tapi kalau ditempelin sama itu tuh patung gambar itu, berapa nggak dia? Tapi kalau ngetoknya sampai 40 kali ya, semakin kokoh semakin kuat. Nah, jadi kita harus punya standar. Standarnya adalah 40 kali. Kalau 40 kali baca, insya Allah hafalannya kuat. 15 kali udah hafal, 10 kali udah hafal. Tapi nanti berapa jam kemudian hilang. Tapi kalau udah 40 kali, insya Allah kokoh. Jadi daya tahannya lebih lama. Lupa sih lupa, pasti lupa menghafal itu kalau nggak diulang. Tapi jangka waktu bertahannya, baterainya gitu kuat gitu ya. Beda tuh. Ada yang bisa 2 hari bertahan, ada yang kalau misalnya bacanya cuma 15 kali, jangankan 2 hari, 5 jam, 2 jam udah hilang. Gitu ya. Nangkep maksudnya? Oke, jadi teman-teman gitu standarnya. Silakan alokasikan waktu 10 menit aja sehari. Bisa tuh ngapalin 10 menit. Walaupun misalkan gini, karena sibuk gitu ya, nggak bisa langsung 40 kali sekali duduk. Nggak apa-apa, teman-teman siapkan waktu habis subuh 10 menit. Ngapal satu apa tadi? Satu makto ngapalin di subuh 10 menit. Nanti misalkan ada waktu sambil siap-siap sarapan di rumah, sambil masak, bisa nggak diulang? Bisa. Sambil mau masak, wa ana tartuka. Terus ya, sambil apa? Sambil nyapu, wa ana tartuka. Ya, mau nyisir, ngaca, wa ana tartuka. Mau ngambil kunci motor, wa ana tartuka. Bisa nggak? Kayak gitu memang. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bakal kuat hafalannya. Ya, jadi orang yang menghafal Quran itu dimanapun yang dibaca adalah Al-Quran. Ya, yang dibaca adalah Al-Quran. Insya Allah kita akan kuat hafalannya tuh, seperti itu. Jadi teman-teman nanti di kerjaan sambil ada waktu yang luang-luang baca lagi. Sambil di jalan naik kendaraan kita bisa dibaca. Pulang dari kantor ke rumah di perjalanan juga bisa dibaca. Hafal nggak kira-kira? Nah, pertanyaannya mau apa enggak, itu aja sebetulnya. Makanya tadi di awal motivasinya tumbuh gak? Kalau dapat motivasinya, insya Allah jalan. Berapa lama kita selesainya? 20 tahun lagi insya Allah selesai. Berapa tahun selesainya? 30 tahun lagi selesai. Berapa tahun lagi? 40 tahun lagi selesai. Bisa nggak? Jadi mindset kita rubah. Jangan persepsinya 3 tahun, 5 tahun. Bagi orang tertentu yang di pesantren bisa. Kita yang sudah kerja, udah punya berkeluarga, udah punya anak, nggak bisa. Walaupun ada juga yang bisa, tapi kita ngukur diri sendiri aja, nggak usah terpengaruh sama orang lain. Jadi sekarang persepsinya teman-teman kita perbaiki, bahwa insya Allah dalam sejarah hidup kita jalani proses menghafal Quran. Di antaranya adalah tanamkan motivasi itu, tanamkan tekad itu, kemudian apa? Bawa dalam setiap doa-doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi penghafal Quran. Insya Allah saya bertekad untuk menyelesaikan hafalan Quran. 1 hari cuma 1 makna kita jalani. Doa terus.
dapatnya misalkan cuma 5 juz. Guru kita meninggal. Tapi doanya berapa? 30 juz. Targetnya berapa? 30 juz. 5 tahun kita sudah meninggal. Dapat pahala berapa? 30 juz dapat pahalanya. Innamal a'malu. Tapi jangan niat doang, saya mau niat doang. Tapi nggak pernah ngapalin. Jadi jalani prosesnya semampu kita. Gitu ya, jalani prosesnya. Baik ya ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu ini 40 kali. Nah jadi itu ini makro 1 40 kali, makro 2 40 kali, nanti diulang lagi dari atas. Metode ini bagus banget, cuman ini hanya orang-orang yang tahan banting yang bisa pakai metode ini. Karena tingkat kesabarannya harus kokoh. Ngapal 1 halaman bisa berapa ratus kali ngulang? 800 kali kalau nggak salah, lebih 800 kali ngulangnya. 1 halaman doang. Orang yang nggak punya sabar pengen cepet-cepet pindah, betul nggak? Ya jadi sebagai sebuah gambaran. Kalau misalkan teman-teman pengen pindah, ya nggak ikutin duplikasi banget gitu, nggak apa-apa dimodifikasi. Tapi yang jelas ini acuannya seperti ini. Ya intinya yang jadi prinsip adalah kalau hafalan belum lancar jangan pindah dulu. Jadi kalau ustaz saya dulu ketika saya menghafal sama seorang ustaz itu Ustaz Aziz Abdul kalau nggak salah, saya ke beberapa ustaz sekarang itu. Jadi saat kita lupa gitu ya, saat kita belum lancar, saat kita merasa susah di situ, justru kita di situ harusnya semakin akrab tuh, semakin dekat, semakin harmonis, semakin benar-benar dekat. Kita tadaburi ayatnya gitu ya, kita benar-benar bisa masukkan ke dalam hati kita gitu. Coba yang udah pernah menghafal surah An-Naba, itu luar biasa dasar banget tuh makna-maknanya, ditadaburi gitu ya. Nah, makanya saya punya komunitas itu yang via Zoom itu, jadi ngapalnya memang ditadaburi, harus ditadaburi agar kita benar-benar merasakan hal yang luar biasa. Baik ya. Nah itu mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan di sini? Kalau self motivasi diri biar kalau perempuan kan ada waktunya berhenti sholat ya. Iya. Berhenti sholat itu kalau saya pribadi berhenti sholat itu mau sholat lagi itu kan seperti menyalakan sumbu kompor gitu. Saya nggak sama. Karena lagi semangat banget sholat full gitu, nggak ada yang ketinggalan satu dicatat, gitu nggak sholat. Memulainya lagi bagi saya itu berat. Nggak tahu kalau bagi wanita perempuan yang lain. Bagi saya kayak aduh itu kok berat banget. Tapi saya dengar pernah Ustaz Bang siapa gitu bilang, memang ini cobaan bagi perempuan gitu. Jadi saya waktu itu merasa kok iman saya lemah banget ya, 7 hari nggak sholat mau sholat lagi itu berat. Iya. Sama yang katanya kalau tahajud 40 hari berturut-turut itu apa ya faedahnya apa? Tapi saya pikir perempuan nggak ampun bisa ya 40 hari berturut-turut. Ada amalan yang bisa perempuan masuk surga dari pintu mana pun apa amalan? Salat, terus puasa, bulan Ramadan, terus Satu sama suami. patuh pada suami. Gampang banget buat perempuan ya, udah dari pintu mana duduk situ. Nah tapi itu rasa hati, ruhiyah. Ya, kita terbiasa amalan, misalnya gini, amalan kita ini terbiasa tilawah 1 juz. Kemudian kita kurang dari 1 juz, dosisnya kurang tuh. Ini perasaan gelisah, enggak ada masalah tapi kok gelisah gitu. Itu tandanya iman di hati kita. Sama tuh ibu-ibu tidak sholat itu ada hal-hal rasa yang kurang. Kadang-kadang duduk kalau ada kenapa orang duduk itu duduk ngapain ya? Iya, ada hal yang kurang. Tapi ada amalan yang lain yang bisa dilakukan apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Jangan berhenti berzikir. Dan justru sebetulnya ketika berhalangan itu kita fokus murojaah aja. Murojaah hafalan Quran. Bisa fokus tambah. Ya. Jadi kan itu khilafiyah juga sebetulnya memegang mushaf gitu ya. Apalagi sekarang ada handphone bisa pakai handphone gitu, itu masalah khilafiyah. WA masuk dibaca. Gimana? WA masuk. Ya. Jadi waktunya buat murojaah. Ketika berhalangan murojaah aja fokus. Tetap jangan berhenti terus murojaah. Justru nanti hafalannya jadi lancar tuh ya. Ya fokus murojaah.
Nah itu kalau tadi bagi lapiah ya, megang mushaf dan seterusnya. Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Ustaz, ini kan kita belajar ya. Tadi kan yang kafaya ain sod belum selesai. Mau dijelasin lagi kafaya ain sod yang benar kayak gimana? Yang kedua soal misalkan kita belajar tahfidz itu berkelompok, Ustaz. Kadang punya standar sendiri gitu. Maksudnya setiap minggu harus satu halaman, setiap minggu harus satu halaman. Ada yang menyetandarkan seperti itu. Menurut Ustaz, lebih baik kita ngikutin yang kayak gitu atau ini kemampuan saya sampai setengah aja gitu, atau gimana? Nih, kayak yang ini ya tadi ya. Jadi ini huruf muqatta'ah ini cara bacanya gimana? Yang pertama sempurna hurufnya. Kalau mim dibaca, kalau kaf dibaca kaf, bukan dibaca ka ya. Kalau dibaca so bukan so. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada tanda benderanya dibaca berapa? 5 sampai 6 ya. 6. Yang ada benderanya yang gini? 2. Baik. Kemudian satu huruf itu kalau dipecah jadi 3 huruf. Contoh, misalkan alif. Alif itu kalau kita pecah jadi berapa? Alif, lam sama fa. Alifun. Ya. Kalau ain dipecah jadi berapa? 3. Ain, ya sama nun. Ainun. Nangkap? Oke, gitu ya. Baik, saya nggak ulang ya. Ini semua cepat nangkepnya insya Allah. Kalau biasanya tempat yang lain ibu-ibu udah tua gitu, jadi diulang. Ini udah diulang ya. Nah, jadi kalau hamim baca gimana? Coba 1, 2, 3. H-nya berapa? 2. M-nya berapa? 6. Nah, oke. Yasin gak usah, Toha gak usah. Nun cukup ya. Alif lam mim. Oke, alif lam mim insya Allah bisa. Nah, setelah alif lam ain silkop gimana bacanya? Ainnya berapa? 6. Ain ujungnya huruf apa? Nun. Nun ketemu sin hukumnya apa? Nah, ifa. Ifanya ketemu sin tuh. Sin. Ujungnya huruf apa? Nun. Nun kan? Nun ketemu kop hukumnya apa? Nun ketemu kop hukumnya apa? Iklan, idgham. Nun ketemu kop hukumnya apa? Ini nyambung Ih Pak, kenapa jadi gambar kayak gini nih? Baik, coba kita ulang ya. Ain silkop bacanya gimana? Ainnya berapa tadi? 6 ya. Nun apa? Ain nun ketemu sin apa? Ifa. Sinnya berapa? Nun ketemu kop? Kopnya berapa? Oke, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ain sin qaf. Saya ulang ya. Ain sin qaf. Coba. Kayak yang paling bawah, kafnya berapa? 6. H-nya berapa? 2. Ya-nya berapa? 2. Ainnya berapa? Ain ujungnya huruf apa? Nun ketemu sad hukumnya? Ifa. Sad ujungnya huruf apa? Sod kalau dipecah jadi berapa? Sod, alif sama dal. Dal sukun hukumnya apa? Kalau dimantulkan. Contoh. Kaf ha ya ain sod. Coba 1, 2, 3. Ainnya dulu ya. Ain sod. Coba. Ya. 1, 2, 3. dari mana? Coba dari kaf. 1, 2, 3. Oke, itu ya kalau dia. Baik. Nah, target biasanya di lembaga memang ada target. Itu target umum, gitu ya. Target umum. Ada memang yang ketat banget. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu,
kita sebagai yang belajar menyampaikan aja ke yang ngajar, Ustaz saya nggak sanggup segini, saya sanggupnya segini. Kalau saya justru target itu saya serahkan ke masing-masing. Masing-masing punya target sendiri. Kita nggak bisa sih lembaga ngasih target, tapi kalau saya lebih suka ngasih target kemana ke masing-masing. Ustaz berapa yang saya mau hafal? Terserah mau surat apa aja. Targetnya berapa, silakan berapa saja. Jadi justru di situ nggak menjadi beban. Khawatirnya tadi waktu kita sibuk ya belajar Quran seminggu sekali, dikasih target kita ngejar hafalan terus murojaahnya kececeran. Tapi kalau kita ngukur sendiri, cuman bisanya 3 baris nih seminggu, ya udah nikmati aja 3 baris itu. Bisnya 5 baris seminggu, nikmati 5 baris itu. Gitu ya. Jadi kalau saya lebih cocok target itu di mana mulainya serahkan ke masing-masing aja. Gitu ya. Karena itu biasanya lebih termotivasi pribadi. Baik, Allah Ustaz. Ada lagi cukup? Ya. Kalau menghafal itu baiknya kan kalau kayak saya sendiri ya, saya dulu kan memang tidak belajar Quran itu secara khusus ya. Jadi di SD pun di angkatan saya dulu seumuran saya itu hanya apalah, jadi kita nggak belajar dari guru makronya itu dengan benar gitu. Itu baiknya sambil ngapal saya fokus sambil menerbit atau gimana baiknya, atau ngapal aja dulu. Iya. Tadi yang saya sampaikan ada lembaga itu yang ketat harus tahsin dulu, nggak boleh menghafal. Ada yang mengkombinasikan dua-duanya, menghafal sambil tahsin. Nah kalau saya bagi yang sibuk, saya lebih cocok yang kedua ini. Kecuali memang nggak sibuk gitu ya, dia fokusnya cuma belajar Quran aja. Anak-anak kita misalnya. Nah kalau anak-anak kita jangan dua-duanya, kalau bisa tahsin dulu. Nah baru menghafal Quran. Nah kalau kita yang udah sibuk jalan dua-duanya. Ya makanya saya komunitas itu di Zoom itu yang seminggu sekali itu mereka Senin sampai Kamis tadi hafalan voice dikirim, Jumatnya murojaah, Jumat tadabbur sama murojaah, hari Sabtunya murojaah, hari Ahadnya setoran. Nah setoran itu jadi tiga kali. Misalkan kelompoknya ada 15 orang nih di Zoom itu. Orang pertama baca yang mau dihafal, yang udah dihafal seminggu tadi itu hari Senin sampai Kamis tadi dibaca lagi tahsin. Misalnya dia dapat 10 ayat nih, An-Naba 1 sampai 6, ayat 1 sampai 10. Dibaca tahsinnya, saya benerin tuh. Habis itu, Bu tolong atau Pak tolong dihafalin lagi ya 10 ayat itu. Ganti orang yang kedua sama seperti udah semua. Nah, udah semua baru hafalan setoran yang tadi. Jadi sebelum di storin dibaca dulu yang setoran yang seminggu itu. Jadi insya Allah lancar tuh hafalannya. Habis setoran, orang pertama udah setoran, silakan siapkan baca terjemahnya, bukan baca, pahami terjemahnya, nanti tadabbur, silakan sharing nanti isinya apa. Jadi nanti tahsin dulu, dihafal, langsung men-sharingkan apa yang kandungan isi yang dihafal. Nah itu jadi formatnya seperti itu dalam satu pekan itu. Jadi bagi orang-orang yang sibuk jangan meninggalkan tahsin. Jangan meninggalkan tahsin. Kalau mau menghafal jalan dua-duanya. Gitu ya. Belajar tahsin online juga ada. Ya, ada tahsin. Saya kebetulan buat metode baca Quran juga, metode mahabbah namanya. Itu kita dari nol juga ada, dari dasar yang belum bisa baca ada model training juga. Tapi sekarang dibuat online juga nih. bisa baca ternyata salah. Itu ada level-level, nanti ada placement testnya. Jadi pas pertama kali masuk belajar placement test, nanti dari level berapa mulainya. Jadi ada level berapa, nanti ada level-levelnya. Setiap orang beda-beda nanti mulainya. Ada bukunya, ada 4 jilid. Gitu ya. Semua baik online. Iya, sekarang online kita pakai Zoom. Pakai Zoom semuanya sekarang. Baik. Oke, ada lagi? Ada cukup? Oke. Tadi kan disebutkan ya, sebetulnya yang paling mendasar itu adalah motivasi diri kita sendiri. Iya. Nah, mungkin secara motivasi ada gitu, tapi kadang-kadang secara konsistensi sulit Ustaz. Jadi maksudnya tips mungkin dari Ustaz supaya konsistensi itu bisa tetap kita laksanakan gitu. Iya. Setelah motivasinya ada gitu kan. Oke. Baik. Pertama itu yang mesti ditanamkan,
Saya kalau menyampaikan, saya tuh pernah ngisi di bea cukai itu, bea cukai pusat ya, ngisi motivasi Quran orang-orang yang belajar Quran itu penuh masjid itu. Saya tanya lagi kayak ngajar udah berapa bulan berikutnya, tinggal sedikit. Di mana-mana orang yang belajar Quran itu rata-rata duduk di tengah jalan, gitu ya. Nah, maka prinsip yang mesti ditanamkan kepada diri kita itu gini. Kalau kita udah duduk di majelis Quran, ya kayak gini nih, ikut gabung di majelis Quran, saya suka sampaikan ke yang belajar itu, yakini bahwa yang milik kita itu Allah. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu untuk belajar Quran, tidak semua. Hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa belajar Quran, tidak semua manusia. Ya. Jadi orang-orang pilihan Allah. Makanya dalam hadis digambarkan, siapa ahlul Quran itu? Hum ahlullah wa khasatuh. Allah punya keluarga di muka bumi, mereka ada ahlul Quran dan orang pilihannya. Jadi kalau kita udah belajar Quran, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa yang milik kita, tapi Allah yang milik kita. Yang menggerakkan kita Allah. Maka saya suka sampaikan, kalau kita berhenti dari majelis Quran, mau cari majelis apa lagi yang lebih mulia daripada majelis Quran? Enggak ada majelis tempat duduk yang paling mulia selain duduk bersama Al-Quran. Maka itu yang pertama. Harus kita tanamkan motivasi bahwa kalau kita udah gabung di majelis Quran gitu ya, Allah yang memilih kita. Maka jangan sampai kita lari dari kenikmatan yang Allah udah berikan buat kita, hidayah yang Allah anugerahkan buat kita. Yang kedua, gabung dalam komunitas. Ya, gabung dalam komunitas. Makanya kita berjamaah bersama-sama. Karena kalau nggak ada komunitas, kita kalau sendiri biasanya motivasinya kuat gitu ya. Nanti habis dapet ini panas nih kan. Besok kalau gitu kan. Jadi dingin dah gitu. Nah kan ketemu lagi seminggu lagi, dicas lagi gitu, semangat lagi gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi mesti ada, memang ada komunitas. Apalagi kalau misalkan di tempat kerja kayak gini yang kondisi luar biasa banget gitu ya. Bisa dikondisikan tuh seminggu sekali atau jangan seminggu sekali, bahkan tiap hari sebelum mulai aktivitas simakan satu makta dulu. Gitu. Saya belum dapat, ya udah tilawah aja atau setengah makta aja nggak apa-apa. Yang penting ada tuh. Cukup 10 menit siapin sebelum kerja gitu ya. Saling simak hafalan. Nanti kita bisa ada follow up-nya kalau misalkan nanti di via Zoom bisa tuh. Kalau nggak seminggu sekali ya sebulan sekali lah. Atau 3 bulan sekali, kalau setahun sekali kelamaan. Bisa nanti kita via Zoom sebulan sekali atau enggak sebulan sekali cukup lah ideal lah. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali aja. Nanti di tempat kerja ada aktivitas itu tuh. Sebelum kerja saling simak dulu gitu ya. Saling simak hafalan, saling ini. Jadi polanya gini. Harian tadi pekanan tuh Senin sampai Kamis menghafal, Jumatnya tadabbur, Sabtunya murojaah, Minggunya simak. Atau nanti tinggal disesuaikan aja tuh perputaran itu. Kapan mau simak-simakan di kantor gitu kan. Kemudian pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga polanya seperti tadi tuh. Jumat Sabtu Ahad nggak boleh ngapal. Jumat Sabtu Ahad nggak boleh menghafal. Nggak boleh. Itu standar saya. Kenapa nggak boleh? Karena itu porsi buat murojaah. Karena kita semangat ngapalnya gitu, semangat ngapal tapi murojaahnya nggak semangat gitu. Jadi kita harus lebih semangat murojaah daripada menghafal. Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad nggak boleh menghafal. Buat memahami, buat tadabbur, buat murojaah.